Aziz Fiat telah menempatkan 5 mobil sekaligus pada jarak 500 km dari kota tempat acara kami dimulai. Tugas para peserta adalah memilih satu mobil masing-masing hanya dengan melihat sebagian dari mobil dan hanya mengetahui harganya saja. Apa yang salah dengan mobil-mobil ini dan masalah apa yang mereka miliki hanya diketahui oleh pembawa acara Vyacheslav Ismailov. Ia akan terus mengawasi para peserta selama permainan berlangsung. Karena tugas mereka adalah menempuh perjalanan pulang sejauh 500 km dengan mobil ini. Lalu menjadi yang pertama menjual mobil tersebut dengan harga tidak lebih murah dari harga saat mereka membelinya. Tentu saja, para peserta bisa saja mengalami masalah di perjalanan. Jika itu terjadi, mereka bisa memanggil pembawa acara untuk datang. Dan jika beruntung, memperbaiki mobil peserta dengan biaya 10.000 rubel. Dan jumlah ini akan ditambahkan ke harga mobil. Siapapun yang pertama kali berhasil menjual mobil rongsokannya akan mendapatkan seluruh nilai mobil dan tambahan 100.000 rubel. Sedangkan yang kalah akan kehilangan semuanya. Mobilnya akan dihancurkan. Semua ini adalah acara baru program mobil rongsokan. Kamera nyala. Semua baik? Gambar ada? Teman-teman, halo semua. Ini adalah episode kedua Pulang dengan Mobil Rongsokan. Dan hari ini pesertanya adalah penonton seperti kalian. Mari kita mulai. Saya senang memperkenalkan peserta kita hari ini. Yang pertama adalah Andre, spesialis dalam berkendara off-road dan juga pernah ikut berbagai rally dan kompetisi. Halo semua. Peserta kedua kita adalah Flat, seorang blogger otomotif pemula. Teman-teman, halo semua. Bersama saya, Flat Asikov. Tunggu, mau kemana kamu? Nanti kamu masih punya waktu untuk bicara. Teman-teman, kalian semua sudah tahu aturannya. Mulai, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Andre menang. Kamu yang pertama memilih mobil. Sepertinya aku tidak mengenali satu mobil pun di sini. Tapi yang ini mirip Nifa. Aku pilih yang ini. 45.000 rubel. Kamu yakin dengan pilihanmu? Yakin. Pilihan yang tidak mahal, tidak andal, tapi pilihan tetap pilihan. Giliranmu, tapi kamu masih punya 4 mobil untuk dipilih. Jadi, ini rongsokan atau apa? Ini ban yang tidak jelas dari mana difoto. Apa ini rambu lalu lintas? Tidak, ini mobil. Oh, ini semua mobil? Ini semua mobil. Ya Tuhan, mundur. Oh, merci. Pasti itu dia. Mercy, Mercy. Kenapa kamu memilih dia? Ya, karena itu mobil yang sedang tren. Itu yang dibutuhkan untuk seorang blogger. Harganya nggak bikin kamu ragu. Si paling ngetren. Ya, harga itu bukan yang utama. Yang utama itu antusiasmenya. Ya sudah, pilihannya sudah dibuat. Kemas semuanya teman-teman. Hari ini kita akan mengikuti balapan yang sangat menarik. Sementara para peserta diantar ke tempat penurunan, saya akan bergerak dengan van uas saya dan mengawasi mereka. Oh. Kemana aku dibawa? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Halo semua, bersama Vladosikov Tosik. Saat ini, aku punya peta dan tanda di atasnya. Tinggal memahami di mana lokasinya. Aku juga punya foto mobilnya. Sekarang kita akan pergi mencari mobilnya. Sebenarnya di sini aku adalah blogger dan pembawa acara, tapi Flat telah menjelaskannya dengan benar. Kemana kita harus pergi? Ayo ke sini. Sama sekali tidak jelas kita dibawa ke mana. Di sekitar sini seharusnya ada lapangan besar. Tidak, kita tidak akan ke sana. Ada anjing di situ. Andriuka benar-benar terlihat kebingungan. Anjing yang mana? Di peta ada kotak merah di dekat pepohonan. Kita cari pohonnya. Kotak ini adalah perimeter pencarian, di mana mungkin ada barang-barang yang dibutuhkan untuk mobil mereka. Di sana ada beberapa pohon. Di sini memang penuh dengan pohon. Di mana kita akan mencari mobil sekarang. Ada beberapa rumah. Tidak, sepertinya bukan ke sini arah kita. Ayo kita lanjut. Seluruh badanku penuh duri. Mereka benar-benar membawaku entah ke mana. Aduh, aku pegang tabletnya salah. Sepertinya kita harus ke sana. Ayo Andre, ayo fokus. Awalnya aku yakin banget kalau Andre bakal menang, tapi sekarang aku sangat ragu.
Tunggu, sebentar. Sepertinya kita berjalan ke arah yang salah. Ada beberapa gedung tinggi. Di sini kita tidak melihatnya. Ayo, kita kembali. Sepertinya kita harus ke arah sana. Aku melihat beberapa gedung tinggi. Jadi, berdasarkan foto, kita sedang mencari Mercedes putih. Mercedes. Baiklah, sebenarnya saya juga ragu di sini. Tapi tahukah Anda betapa terkejutnya dia ketika menemukan Mercedes itu? Apa itu Sacco dan Vincetti nomor 140? Sebenarnya aku dibawa kemana? Ayo kita pergi lihat. Jalannya buruk sekali, ada beberapa lempengan, tapi sepertinya kita memang ke sini. Geolokasi sepertinya menunjukkan di sini ada beberapa mobil, mungkin salah satunya milikku. Jadi menurut peta, aku rasa kita harus ke kanan. Ini kursi. Aku pernah lihat G-Class versi murah. Kita cari Mercedes putih. Di suatu tempat di mana ada pohon. Nah, ini pohon-pohonnya. Kita di mana? Di mana Mercedesnya? Kita cari. Fakta menarik. Kamu tahu nggak Mercedes dinamai dari nama putri penciptanya? Dan kamu tahu apa arti lambang Mercedes? Itu adalah bintang yang mewakili 3 elemen. Tanah, udara, dan air. Gila, dia ngoceh banget. Apa dia semacam orang pintar gitu? Iya, mobilnya keren juga. Aku juga mau nyetir yang kayak gitu. Kecil soalnya. Dan irit bahan bakar juga. Ayo Andre, cari baik-baik. Kamu sudah sangat dekat. Tapi, tahu nggak? Aku nggak yakin dia bisa membedakan mobilnya sendiri dari yang lain. Ini ada mobil-mobil lagi. Mobil-mobilnya terlalu keren. Ayo kita lanjut lihat-lihat lagi. Seperti tempat pembongkaran mobil. Masa saya harus ke sana? Ah, tidak mau ah. Bagaimana kalau di sana ada anjing? Di bawah kantong-kantong itu ada mobil. Mungkin salah satunya itu mobil saya. BMW, saya juga mau punya yang seperti itu. Tapi sepertinya itu bukan milik saya. Tidak, itu tanpa roda. Itu jelas bukan milik saya. Jadi, Priora putih, Skoda, Granta, dan Zaporožec putih. Yeay, mari kita ucapkan selamat kepada Vlad. Dia sudah menemukan Mercy-nya. Sialan. Nah, ini dia Mercy kita. Mercy palsu. Jadi guys, sepertinya ini mobil kita. Ayo, kita periksa dulu setidaknya. Sini, ayo, lihat. Menurutmu, apa yang kurang? Tidak ada setirnya. Ayo, kita cari. Kenapa dia nggak langsung duduk dan jalan aja? Vlados kan selalu pede banget. Sepertinya lampunya bukan punya kita. Lagi pula, ini juga nggak ada mesinnya. Bukan, ini bukan punya kita. Ini nggak ada rodanya. Bahkan kayaknya nggak ada mesinnya sama sekali. Ah, masa sih? Ya, Andre dari awal memang benar, tapi semuanya nggak sesederhana itu. Kedepannya aku bakal sembunyiin mobil-mobilnya lebih baik lagi. Seriusan, itu Niva. Keren banget, itu kan penggerak 4 roda. Mobil ini keren banget. Benar, itu dia. Oke, hadiah pasti jadi milikku. Mobilnya keren banget. Mobilnya benar-benar garang. Bagaimana cara membuka kap mesinnya di sini? Oh, semuanya ada di tempatnya. Lelucon klasik dari Via. Setirnya tidak ada. Untung saja rodanya masih mereka tinggalkan. Lihat. Kali ini tentu saja imajinasinya agak kurang. Dia bisa saja menyembunyikannya dengan lebih baik. Kamu, anak baru, keterlaluan. Lain kali, kamu yang akan nyetir pakai kunci Inggris. Lihat, lucu nih. Pedosivia keren banget, kayak di McLaren. Sekarang kita pasang setir, lompat ke mobil, dan langsung luncur. Ini sih gampang banget, kayak membalikkan telapak tangan. Sekarang Vlad jauh di depan, dan dia bisa menang kalau Andre nggak buru-buru. Wah, mobilnya keren banget. Sekarang gimana di sini? Supaya mobilnya bisa nyala. Ada apa?
Ini jebakan apa? Ya, kamu pikir semuanya semudah itu? Tinggal naik Niva lalu pulang ke desa? Tidak semudah itu. Ayo, kita lihat dulu. Ada apa? Kenapa ini tidak mau nyala? Sebenarnya teman-teman, sebaiknya setir tidak dipasang sendiri di rumah. Ada bengkel khusus yang bisa membantu kalian. Mereka akan memasangnya dengan benar dan aman buat kalian. Siapa tahu kalian pasang miring, nanti setirnya bisa copot saat kalian sedang jalan. Untuk apa ambil risiko seperti itu? Hati-hati di jalan, mari kita lihat. Ini apa? Pedalnya kurang satu. Beh, autoblogger, cuma bisa ngomong doang. Sepertinya aku paham, ini kan mobil untuk difabel. Astaga, gimana cara nyalainnya? Gimana cara menyalakannya? Mari kita lihat, ini apa ya? Sepertinya aku tahu apa ini. Sial, tidak mau nyala. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan di sini. Ayo, kita intip. Aku punya satu ide. Aku pernah melihat sesuatu di sini. Kupikir ini pasti akan berguna bagi kita. Tidak juga, dengar deh. Dia sepertinya benar-benar paham. Dia tahu cara membuka bagasi. Dan langsung tahu soal starter engkol. Singkatnya, mobilnya keren, tapi tangkinya bocor. Sekarang sudah kami tambah, dan kami butuh bensin. Andriuka kelihatannya orang yang lucu. Tapi cara dia bersikap membuat kesan kalau dia paham apa yang dia lakukan. Dan sepertinya dia memang off-roader sejati. Ah, itu dia, operator. Lihat, itu jerigennya. Kita punya bahan bakar. Ayo pergi. Kesuksesan dan kemenangan menanti kita. Sudah hampir di tangan kita. Seperti bensin ini. Tidak, Vlad masih jauh di depan, jadi kemenangan masih lama. Singkatnya, Niva masih hidup. Tangkinya sudah saya tutup. Sekarang kita lanjutkan. Aduh, semua selang bensinnya bocor. Bagaimana kita mau jalan sekarang? Via! Saya kan sudah bilang, kemenangan itu masih sangat jauh. Enggak, dengar. Itu bukan pilihan. Lihat-lihat, aku akan tunjukkan satu trik padamu. Begini caranya. Ada yang nggak beres. Tunggu sebentar. Starter engkol juga bisa dipakai, tapi aku kira semuanya akan sedikit berbeda. Pokoknya, si setengah blogger ini memang benar-benar paham sesuatu. Hore, nyala langsung bro, sekali starter. Nah, mobilnya sudah siap, kita bisa memulai perjalanan kita. Jangan kemana-mana, bersama kalian, Vladosik Avtosik. Sekarang kita akan kerja keras. Aku sudah menemukan botol, sudah menemukan selang. Sekarang kita pasang semuanya langsung. Dan Konat, kita pasang selang ke botolnya. Tapi ada satu masalah. Kita harus sering menambah bensin. Tapi sekarang kita akan ambil dari sana. Remnya tidak ada. Jadi teman-teman, sekarang kita cari jalan keluar ke jalan raya dan bergerak ke arah yang kita butuhkan. Untungnya kita naik Porsche. Maksudnya naik Zaporozhets. Dan Zaporozhets itu apa? Itu sama saja dengan Porsche. Hanya saja versi minimalisnya. Penggerak belakang yang sama, mesin sport yang sama. Semua keindahan yang sama seperti Porsche 911. Ini bukan mobil, ini benar-benar seperti dongeng. Gila! Vlad begitu cepat mengerti cara mengendarai mobil difabel ini. Jujur saja, bahkan aku sendiri tidak akan bisa secepat itu memahaminya. Dia mulai membuatku sedikit tertekan. Dan dia juga sudah meninggalkan Andriuka jauh di belakang. Mesinnya dipasang di belakang. Di depan ada banyak ruang, bisa buat taruh stick golf. Ya, tergantung siapa suka olahraga apa. Saya pribadi lebih suka golf, juga mobil. Soal pengendalian teman-teman, memang tergantung selera. Ini mobil untuk difabel. Jadi gasnya disetir, kopling di kaki. Remnya malah kayak pengait gitu. Tapi secara keseluruhan mobilnya keren banget. Dulu banyak orang bermimpi punya mobil seperti ini. Dulu hanya orang-orang sukses yang bisa naik mobil seperti ini.
Kakek saya pasti iri kalau lihat saya naik mobil seperti ini pada zamannya. Ya, kakek saya juga pasti iri. Singkatnya, kameramen, saya sudah isi sedikit. Semoga cukup untuk kita jalan. Hore kameramen, kita berhasil. Kita bisa mengucapkan selamat kepada Andre karena sudah bisa keluar. Meskipun dia tertinggal jauh, tapi semuanya masih bisa berubah. Tahukah kalian kenapa mobil ini tidak membutuhkan power steering? Karena saya sudah seperti power steering. Bukan mobilnya, tapi benar-benar seperti dongeng. Wah, ada pesawat yang menarik di sana. Ayo kita mampir dan lihat lebih dekat. Lihat saja. Sekarang saya akan mengajak kalian tur. Apa? Tur apa lagi? Dia harus ke jalan. Kita ini sedang balapan. Mobilnya buas banget. Lihat cara mobil itu melaju. Mobilnya keren banget. Wah, mobilnya keren banget. Saya selalu bermimpi punya mobil penggerak 4 roda. Bahkan ada musik di sini. Wah, saya benar-benar beruntung. Mobilnya keren banget. Semuanya berfungsi. Mantap. Ya, setidaknya ada yang berterima kasih pada saya. Fakta menarik, dulu perusahaan BMW membuat mesin pesawat terbang. Dan lambang BMW sendiri, menurut legenda atau mungkin menurut salah satu versi, adalah baling-baling yang berputar di depan awan di langit. Itu model pesawat apa? Saya tidak tahu. Mungkin kita tanya saja ke para subscriber kita. Siapa yang tahu model pesawat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ayo kita ambil beberapa foto, lalu kita lanjut lagi. Bagaimana penampilanku? Ambil foto, seolah-olah aku sedang memegangnya. Lihat. Berhasil? Seolah-olah dia ada di tanganku. Besar sekali. Aduh, kita kan lagi balapan. Ayo cepat. Saya tidak mau terlambat atau datang kedua. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting. Bersama kalian tadi Vladosik Avtosik. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, tidak penting itu channel apa. Vlad sepertinya lupa kalau di sini yang jadi blogger itu saya. Ini acara saya. Dia cuma mau promosi dirinya sendiri. Dia masih ingat ya sih kalau kita di sini lagi balapan? Keren banget. Ayo jalan. Oh, Niva memang bisa. Soalnya penggeraknya 4 roda. Iya. Andre tidak mencari jalan yang mudah. Dia memutuskan untuk melewati lumpur. Bukannya lewat jalan raya. Ya siapa tahu, mungkin saja dia bisa memotong jalan seperti itu. Ayo sayang, ayo. Jalan. Wah, luar biasa. Jalannya keren. Hanya saja Niva agak kesulitan. Enggak, mungkin saja dia bisa potong jalan, tapi sepertinya itu akan memakan waktu lebih lama. Aduh, andai saja ada ban lumpur. Akhirnya kita keluar juga dari desa itu. Selanjutnya jalan raya. Jadi kita tancap gas. Lihat saja pemandangannya, indah banget. Sebenarnya teman-teman, saya sangat suka bepergian dengan mobil. Ini benar-benar passion saya. Saya bisa hidup demi mimpi ini. Ini benar-benar seperti mimpi, bisa mengendarai mobil sekuat ini. Lalu pergi jauh ke suatu tempat. Benar-benar bisa melupakan segalanya. Benar-benar menikmati hidup. Dan jalan-jalan naik mobil. Ya, Vlad tidak pernah putus asa dan tetap tangguh. Sepertinya blogger baru kita, Vlad, ada di depan. Dan dia punya semua peluang untuk menang. Teman-teman, pemandangan yang akan saya tunjukkan kepada kalian sekarang. Kalian pasti akan kagum. Sekarang, beri saya 1 detik saja, tolong.
Apa? Berhenti lagi? Serius nih? Dia seharusnya ngebut sekuat tenaga. Dan dia ada di depan. Aku sudah bilang untuk ketiga kalinya. Ini balapan pulang naik mobil rongsokan, Vlad. Teman-teman, coba lihat deh. Inilah Rusia yang luas itu. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kalian punya masalah dengan energi batin, dengan cakra kalian, hubungi aku saja. Aku akan membuka cakra kalian seperti tidak pernah dibuka siapapun. Jadi, jangan lupa subscribe channel aku. Oh, aku mengerti. Ini lagi-lagi usaha promosi diri. Pasti nanti bakal ada tur lagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan dia ya? Oh, sudah diperbaiki. Nah, sebentar lagi kita akan berangkat. Ayo, ayo, ayo. Andre, tidak. Kita harus maju ke depan, bukan mundur. Ayo, jalan, jalan, jalan. Ayo sayang, ayo tercinta. Yes. Kita berhasil. Ayo berangkat. Andre benar-benar tampil cukup baik di medan off-road dan sangat percaya diri saat melibas lumpur. Tapi sejauh ini, itu sama sekali tidak membantunya. Dia masih tertinggal. Sebenarnya teman-teman, kemenangan itu tidak terlalu penting bagi saya. Saya datang ke sini dengan rencana tertentu. Rencana saya adalah agar saya punya banyak pengikut. Karena Via adalah orang baik yang akan berbagi pengikutnya dengan saya. Jadi itu semua menjelaskan. Sekarang jelas kenapa blogger kita tidak terburu-buru untuk menang. Ya sudah, kalau dia menang tidak apa-apa. Saya akan mempromosikannya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan mobilnya. Mari kita parkir dan lihat apa yang terjadi. Sudah, kita mogok. Ada apa dengan mobil ini? Oh, ini baru namanya jalan off-road. Ini yang aku suka. Wah, keren banget. Gak ada aspal, semuanya rata, semuanya mantap. Mobilnya benar-benar garang. Ayo sayang, ayo, kita pasti bisa. Ayo sayang, kita bisa melakukan ini. Kita pasti bisa dan akan melakukannya. Wah, kalau Andre melaju dengan percaya diri seperti itu, dia benar-benar bisa memotong jalan cukup banyak. Dan mungkin saja dia bisa menyalip Vlad. Tapi itu masih harus kita lihat nanti. Aku punya firasat kalau kita kehabisan bensin. Ya, tentu saja. Mungkin V lagi-lagi menjebakku. Ayo, mungkin kita bisa ambil gambar pemandangannya. Tapi pemandangannya tetap indah. Kita harus pikirkan apa yang akan kita lakukan. Ya, kita bisa mengadakan satu tur lagi untuk penonton. Kenapa tidak? Kita juga tidak terburu-buru. Ya, pilihan kita tidak banyak. Sekarang kita coba cari tumpangan. Iya, saya paham. Kita harus berangkat ke arah Vlad. Seri, arahkan ke arah desa. Oh, ada mobil Gazelle lewat. Pasti tangki bensinnya penuh. Sekarang saya akan hentikan dia. Ternyata ini diesel. Saya kan autoblogger, saya paham soal ini. Seperti yang kamu lihat, kita tidak bisa menghentikan mobil karena jalanannya cukup sepi. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, pilihan kita tidak banyak. Kita akan menelpon Via. Saya seperti sudah memprediksi sebelumnya. Kamu sedang membaca Vladiksi Blogger? Halo. Halo Vlad, Kita punya sedikit masalah di sini. apa yang terjadi? Kita kehabisan bensin. Tepat di jalan raya. Jadi, apa yang kamu sarankan aku lakukan? Meskipun aku tidak menginginkannya, aku harus meminta bantuanmu. Aku akan datang, tapi harus bayar 10.000 rubel. Baik, sampai jumpa. Kami tunggu. Terima kasih. Baiklah, ayo kita pergi membantu Vlad. Ini akan seru. Jadi teman-teman, kita tunggu Via bareng-bareng, bareng kalian, Vladosik Avtosik. Jangan lupa subscribe channel saya, linknya ada di deskripsi. Akan ada, tapi hanya jika Vlad menang.
Di sini semuanya jadi penuh asap dan tidak terlihat apa-apa. Waduh. Waduh. Kamu mulai nyendat ya? Ada apa? Mesinnya berebet ya? Ada apa sih? Aduh, nggak jalan. Coba lagi sekali deh. Nggak mau. Selamat datang. Tepat waktu juga dia. Wow, ada apa nih? Bersama kalian Vladik Vodopadik yang kehabisan apa? Bensin. Gimana kabarnya Vladik Vodopadik? Atau siapa namanya? Maaf, aku lupa. Kamu tahu kan, kalau manggil V itu harus bayar duit, kasih uang. Mungkin kita bisa negosiasi dengan cara lain. Singkatnya, aku bisa kasih kamu bensin, bahkan 1 tangki penuh. Tepatnya, aku akan kasih uang buat itu. Kalau kamu mau ikut tantangan sama aku. Kamu kan blogger, benar? Makanya, kamu ikut tantangan. Kamu ikut kan? Tentu saja. Ada satu syarat. Kamu harus membeli bensin ini di SPBU, ya bisa dibilang tidak sepenuhnya berpakaian. Maksudmu tidak sepenuhnya berpakaian itu bagaimana? Ya, kamu akan tahu kalau kamu menerima tantangannya. Kalau kamu terima tantangannya, baru kamu tahu. Siapa aku sampai menolak tantangan yang diberikan padaku? Baik, tantangannya aku terima. Ayo teman-teman. Tidak, kita tidak akan bisa naik seperti ini. Kita harus kepiskan ban. Tapi nanti mau dipompa pakai apa? Ada pompa operator? Atau kamu mau pompa pakai mulut? Sudah, diam saja. Dikasihnya kamu ke saya. Aduh, mungkin ada di mobil entah di mana. Oh, lihat apa yang saya temukan. Operator, kamu beruntung. Tapi mau dipompa apa? Balonnya juga cuma balon udara. Sudah, sekarang kita kempiskan ban lalu berangkat. Nah, ban sudah dikempiskan. Sekarang kita coba menanjak lagi. Oh, langsung terasa efeknya. Langsung jalan. Tapi setirnya malah narik ke kiri. Nggak jelas. Jangan-jangan, amit-amit, bannya lepas dari pelek. Soalnya narik banget ke kiri. Ayo sayang, ayo. Ayo. Tapi pertama-tama, kita harus beli bensin di SPBU, benar? Dan kita harus sampai ke SPBU dulu. Di mobilku nggak banyak tempat, jadi selamat datang. Semoga perjalanan kalian lancar. Bersama kalian, saya Vladosik Papirusik. Bersama kalian, saya Vladik Komarik. Saya rasa setelah tantangan saya, Vlad akan punya julukan baru atau nama panggilan. Aduh, benar-benar sudah terlepas dari pelek. Terus, sekarang saya harus ngapain ya? Sekarang harus ngapain? Oke, kita sudah sampai. Jadi, Lavik, sudah siap? Lihat, ini jerigen bensinmu. Kartu akan aku berikan sekarang, tapi kamu tidak akan bisa membeli apapun kalau tidak memakai baju ini. Pakai saja, nanti kamu akan tahu semuanya. Andai saja ada tuas ban kedua, aku pasti bisa melakukan sesuatu. Atau kompresor yang bagus, atau dongkrak. Tapi apa yang bisa kulakukan hanya dengan 1 kunci roda ini? Benar juga, aku kan punya bensin. Sial. Berhasil, sudah terisi anginnya. Luar biasa. Sekarang tinggal pasang ke mobil, pompa sedikit lagi, lalu kita lanjut jalan. Keren banget. Jadi kita lanjut jalan lagi. Keren banget, kostumnya juga bagus banget menurutku. Ini kartunya, pegang ya. Ini jerigennya. Sudah, aku cuma bisa mendoakan semoga kamu beruntung. Ya sudah, ayo kita jalan. Tantangan tetap tantangan, kita harus menyelesaikannya.
Oke, bahan bakar apa saja yang ada di sini? Ada bensin 95 premium, euro 92 reguler, dan solar euro. Kita butuh yang 92. Selesaikan questnya. Kamu gimana sih, Vladik? Siapa yang bakal ngisi bensin buat kamu? Ayo, pasang sendiri. Masa nggak bisa? Sedikit nggak nyaman ya, mungkin maskernya yang ganggu ya. Iya, enggak. Kamu yakin mobil turbo kamu yang kuat itu cocok pakai bensin oktan 92? Aduh, capek banget gue. Kira-kira masih berapa lama lagi perjalanannya? 10 km, 100 km, GPS nggak nangkep sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada jaringan. Hujan juga mulai turun. Nggak ada air. Wiper cuma gesek-gesek doang. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi ini memang off-road banget. Opa, udah mulai terbiasa, lihat tuh. Nah, bagus. Bagus sekali, lumayan. Nah, lanjutkan ngobrol sama stafnya. Jadi pompa pertama kita yang mana? Halo ibu-ibu. Di sana kita punya nomor 92, pompa pertama. 10 liter, bisa pakai kartu. Ada biji bunga matahari kebetulan, enggak? Yang asli beneran. Dan 1 bungkus biji bunga matahari. Kamu kenapa? Kamu gila? Aku bilang hanya bensin saja. Dan aku akan pergi dalam keadaan lapar. Pilih saja biji bunga matahari. Ceritakan, mana yang cocok untuk ayam jantan? Dan biji bunga matahari ini akan saya bawa untuk perjalanan. Pakai kartu kamu. Silakan. Terima kasih banyak. Cevek-cevekku. Nah, bagus. Kamu berhasil dengan baik. Sepertinya tantangan ini memang agak mudah untuk seorang blogger profesional seperti kamu. Dan tidak tumpah, kan? Jadi, sepertinya keberuntungan sedang berpihak padamu hari ini ya, Vladik. Kamu meragukan aku. Tentu saja tidak. Nah, kamu sudah menyelesaikan tugasnya. Aku ucapkan selamat. Serahkan kartunya. Dan ngomong-ngomong, kamu masih ingat kan? Aku kira kamu sudah lupa. Iya, tentu saja. Aku tidak pernah lupa apapun. Dan aku harap kamu juga tidak lupa. Sekarang mobilmu jadi 9.000 lebih mahal. Ya? Andriuka sudah keluar ke jalan raya. Saya mengerti. Pokoknya semoga berhasil, saya berangkat. Lalu bagaimana saya bisa sampai ke mobil saya? Lumpur, ini keren. Ini luar biasa. Ini keren. Ayo sayangku. Wah. Astaga, teman-teman, kalian tidak akan percaya. Semuanya berubah di depan mata kita. Karena tantangan dengan Vlad, Andre berhasil mengejarnya atau bahkan mungkin sudah melewatinya. Iyo. Sepertinya jalan yang bagus mulai muncul. Kami sampai di suatu daerah pemukiman. Semoga kota sudah tidak jauh lagi. Semoga semua ini cepat selesai. Saya sudah sangat ingin pulang. Tinggal sedikit lagi untuk dilewati. Saya sangat berharap begitu. Ya, benar. Setelah jalan ini, ada jalan keluar ke jalan raya dan tinggal sedikit lagi untuk sampai. Semua kaca berembun. Sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Satu-satunya harapan, perjalanan ini tinggal sebentar lagi. Belok demi belok. Semoga cepat sampai ke kota. Saatnya pergi ke titik pertemuan dan menyambut pemimpin kita. Kita berangkat. Oh, sepertinya kita sudah masuk ke jalan nasional.
Saya harap di sana Slava sudah menunggu saya. Kita berhasil. Tapi menurut perhitunganku, Andre seharusnya sudah hampir sampai di kota. Tapi aku belum melihatnya. Mungkin mobilnya mogok lagi. Mungkin sebaiknya kita cek lewat kamera. Sudah, Slava pasti ada di sekitar sini. Ya, sepertinya kita datang terlalu awal. Oh, itu dia Slava. Kenapa kamu terengah-engah begitu? Tinggal sedikit lagi. Atau menurutku itu dia datang ya? Ya, sepertinya itu Andre. Nah, itu dia. Ini dia pemimpin lomba kita yang secara pribadi aku sedikit dukung, aku kagumi. Dan ini dia, Slavi. Mari kita sambut pemimpin pertama kita. Tentu saja, semuanya bisa berubah kapan saja. Tapi inilah dia, Andre sudah datang. Bagaimana dia bisa merusak Niva itu? Bagaimana dia bisa membawanya sampai ke sini? Andre! Selamat, meskipun biasanya tidak mengucapkan selamat sebelum waktunya. Tapi aku bisa mencatat bahwa kamu datang ke sini, ke titik ini, yang pertama. Kamu datang pertama, tapi kamu masih harus menjual mobil ini. Bagus, kamu benar-benar membaca pikiranku. Itu persis yang mau kukatakan. Bagaimana kamu berencana menjual mobilnya? Karena inti dari acara pulang dengan rongsokan ini bukan siapa yang pertama sampai dengan rongsokan berkarat ini, tapi siapa yang pertama berhasil menjualnya. Lalu bagaimana cara menjualnya? Ban meledak, pemanas bocor, jalannya saja sudah ngos-ngosan. Bagaimana aku bisa menjualnya? Nah, itulah inti dari trik para makelar. Harus bisa menjualnya bagaimanapun caranya. Tapi sebenarnya itu bukan masalahku. Ngomong-ngomong, Slava, mumpung kamu sudah di sini, apa bantuanmu tetap akan dikenakan biaya 10.000? Aku suka itu. Dan ya, tentu saja, kamu tetap harus bayar 10.000. Aku bisa bantu kamu menjualnya. Apalagi aku sudah berpengalaman sebagai makelar. Aku tahu cara memfotonya dengan benar, di mana harus mengunggahnya supaya cepat laku, siapa yang harus dihubungi supaya makelar lain mau beli lebih mahal. Aku pasti akan bantu. Tapi itu akan dikenakan biaya 10.000 rubel. Sepertinya aku akan setuju. Tahu ponselku juga jelek, mobilnya harus dibersihkan, dicuci semuanya. Aku mengandalkanmu. Dalam hal itu, biayanya akan naik 10.000 lagi. Apakah kamu siap mengambil risiko seperti itu? Aku rasa aku siap. Kita lakukan, kita jual mobilmu. Tapi harus pastikan penyok ini tidak terlihat. Oh, interiornya hampir seperti baru. Kalau saja tidak ada retaknya. Bisa juga rekam video saat mobilnya langsung nyala. Soalnya itu yang paling penting di Niva. Jadi, Kita rekam. Sudah cukup Andre, foto dan video ini sudah cukup untuk iklan. Lokasi pemeriksaan akan saya taruh di pusat perbelanjaan terdekat. Tempatnya tidak jauh, itu yang pertama di kota ini. Nanti orang-orang akan datang dan menelponmu ke sana. Aku percaya padamu dan kejujuranmu. Apa aku pernah menipu siapa, Bun? Sudah, cepatlah. Siapa tahu pelanggan akan segera datang. Pusat perbelanjaannya di sana. Sudah, aku berangkat. Ayo, semoga berhasil. Aku percaya pada kejujuran Slavi. Di sini juga ada lampu kabut. Ya, pada dasarnya mobil ini memang bisa saja diambil. Ya sudah. Kita doakan Andre, semoga sukses. Saya rasa Slavik tidak akan membohongi saya. Sudah, Andre sudah pergi ke lokasi. Sekarang kita harus menunggu Vlad di sini. Karena menurut kamera saya, dia ada di sekitar sini. Oh, akhirnya ini dia Vladik si heboh. Akhirnya calon blogger kita, bintang baru. oh teman-teman, ini dia Slava. Sepertinya perlombaanku sudah hampir selesai. Bagaimana dia akan menjualnya, aku benar-benar tidak tahu. Halo Vladik. Ya, halo lagi. Jadi, tugasmu sekarang adalah masuk ke kota dan mencoba menjual keajaiban ini, kan? Sisanya tinggal sedikit lagi menurutku. Oh, kamu tahu kan? Kamu sebenarnya sedang kalah telat. Sangat tertinggal dari lawanmu. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama bukan kemenangan. Yang penting adalah berpartisipasi. Maksudmu bagaimana? Sebenarnya, yang dipertaruhkan lebih dari 100.000 rubel dan nasib mobil ini. Tapi uang juga bukan yang utama. Yang utama adalah partisipasi para pelanggan. Yang saya harap akan datang ke kanal saya. Ah ya, itu masih akan kita lihat. Kalau begitu, saya doakan kamu sukses. Silakan jalan. Semoga berhasil. Itu saja. Ayo. Blogger. Orang macam apa itu?
Oke, sementara itu mari kita lihat bagaimana penjualan Andre. Apakah iklan saya membantunya? Halo, kamu jual mobil? Halo, saya jual. Retail ya? Andri, Pembeli pertama. Akan keren banget kalau dia langsung membelinya. Sudah, kamu ceritakan saja tentang mobilnya. Mobilnya tidak pernah tabrakan, tidak pernah dicat ulang. Ya, Vitali, ya, mesinnya halus banget. Ya, Andruka, sepertinya sendiri sudah jadi maklar berpengalaman. Tahu apa yang harus dikatakan. Saya buka kap mesinnya. Ya, tentu saja, bisa. Lihat, semuanya bersih sekali. Itu apa? Semuanya rapi. Ya, ini normal. Cuma selangnya saja yang lepas di sini. Sekarang akan dipasang lagi. Semuanya rapi. Semuanya berfungsi. Bagaimana dengan aki? Aki itu supaya tidak dicuri orang. Tidak dijual ke tukang loak. Iya, ini benar-benar anti maling. Bagaimana dengan interiornya? Semuanya berfungsi mulus. Boleh saya duduk? Duduklah. Semuanya bisa dinyalakan, bisa dipindahkan. Transmisinya berpindah dengan mulus. Berapa banyak pemiliknya? Pemilik? Saya pemilik kedua. Masa sih? Serius, saya pemilik kedua. Mobil ini sebelumnya milik kakek. Ya kelihatan kok. Oke, saya sebenarnya suka mobilnya. Saya ambil dengan harga 40. Enggak, 55, enggak kurang. 42. 55. Kita ketemu di 45. Tidak, 55. Ya tidak. Iya, sepertinya yang pertama tidak berhasil. Tapi dia ingat aturannya, tidak boleh menjual kurang dari jumlah yang sudah ditentukan. Tapi anehnya, dia tidak mencoba untuk mendapatkan untung lebih. Padahal dia bisa dapat lebih banyak. Ya udah, semoga beruntung. Kamu juga, semoga beruntung. Jangan mondar-mandir di sini. Tidak, dia sedang menawar. Kita masih menunggu satu pembeli lagi. Oke, sambil menunggu, mari kita lihat dulu bagaimana kabar blogger kita, Vlad. halo semuanya, hadirin sekalian. Bersama saya, Vladosik dan Aftosik. Kami datang ke tepi sungai yang indah ini untuk menikmati pemandangan yang luar biasa. Karena memang benar, kebahagiaan itu tidak jauh dari kita. Indah sekali. Benar-benar indah, teman-teman. Bersama kalian tadi Vladosik, Aftosik. Jangan lupa subscribe channel saya. Iya, ada apa dengan si blogger abal-abal ini? Dia bahkan tidak berusaha menjual mobilnya. Parah banget. Sepertinya Andre sudah punya pembeli kedua. Gimana? Olinya sudah diganti? Oli, iya. 5.000 km yang lalu saya ganti oli. Sudah dipakai. Semuanya normal. Gak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Di transmisi juga semua sudah diganti. Di mesin, di gardan, pokoknya semua olinya baru. Semua jelas. Tidak ada larangan, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, saya ambil. Ya. Wah, ya, sepertinya kesepakatannya jadi. Lihat betapa puasnya dia. Sudah, ayo. Semoga berhasil. Jangan ngebut ya. Sudah, bisa matikan timer. Aku sudah menjual mobil ini. Begitu saja, memang agak mendadak, tapi kita sudah sampai di akhir episode kedua kita. Mari kita lakukan sedikit evaluasi. Dan kita mulai dari kamu, Vlad. Dari saya? Mobilmu harganya 40.000 rubel. Ya, benar. Dan aku juga membantumu waktu itu urusan bensin. Ada masalah kan? Ya, memang pernah terjadi seperti itu. Jadi untuk itu kamu masih berutang 10.000. Maksudnya, mobil itu seharusnya Vlad jual seharga 50.000 rubel. Berhasil? Tidak, sayangnya atau mungkin untungnya, saya sendiri belum memutuskan. Yang terpenting buat saya adalah membuat konten, supaya para pengikutmu jadi pengikut saya juga. Dan mereka berlangganan ke kanal saya, Vlado A. Ya, mereka berlangganan. Sudah diputuskan, semuanya jelas. Intinya, saya tidak menjual mobilnya. Tidak. Sekarang mari kita bahas tentangmu, Andre. Mobilmu harganya 45.000 rubel. Iya, benar. Bagaimana rasanya? Bagaimana pengalamanmu saat mengendarainya? Perjalanannya luar biasa. Aku sempat melewati sedikit lumpur. Ya, kecuali alisku sedikit terbakar, aku masuk angin dan aku lapar.
Itu bukan masalah, karena aku membantumu menjualnya, kan? Bener. Dan itu seharga 10.000 rubel untukmu. Iya. Jadi, kamu seharusnya menjual mobil itu seharga 55.000 rubel, benar? Bener. Berhasil atau tidak? Berhasil. Dapat pedagang mobil bekas yang oke. Semuanya lancar. Mobilnya cepat terjual. Serius? Serius? Kamu bisa tunjukkan uangnya? Ayo kita hitung lagi. Uangnya agak lecek kusut-kusut. Ya, semuanya cocok. Di sini ada tepat 55.000 rubel. Mobilnya berarti terjual tanpa untung. Tapi itu tidak penting, karena Andre menjual Niva ini tidak lebih murah dari harga yang sudah ditentukan. Itu artinya, Andre menjadi pemenang kita, mendapatkan semua uang ini dan juga 100.000 rubel lagi. Yeay! Lumayan. Baiklah Via, ayo kita hancurkan mobilnya. Tunggu. Ayo kita hancurkan mobilnya. Betapa indahnya hari yang panas ini. Tapi aku merasa sebentar lagi akan jadi lebih panas. Peserta, silakan mendekat. Menurut kalian, para peserta, bagaimana kita akan menghancurkan Mercedes ini? Aku pikir kita bisa menenggelamkannya. Ya, bagaimana menurutmu? Kita bisa meledakkannya. Tidak, itu semua membosankan dan tidak menarik. Hari ini kita akan menggunakan alat berat yang sesungguhnya. Lepaskan Kraken. Aku takut, Nana. Alat berat sungguhan sudah kujanjikan pada kalian. Ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Ayo, kita dekati monster ini. Bagikan perasaanmu. Vlad, apa kamu benar-benar tidak merasa sayang dengan mobil Mercedes yang luar biasa ini? Menurutku tidak. Tapi benda ini pasti akan segera terbebas dari sembelit. Kedengarannya seperti iklan obat pencahar. Ya. Kalau kamu sendiri, Andre, apa yang kamu rasakan? Kamu ingin melihat bagaimana Mercedes itu dihancurkan? Ya, aku ingin melihatnya. Tapi sayang juga, mobil itu langka. Kamu benar-benar yakin ingin menghancurkannya? Aku benar-benar yakin dengan tindakanku. Ayo, gila saja mobil itu. Wah. Menurutku, dia sedang meratakan itu sekarang, supaya bisa naik ke atasnya dengan benar. Aku tidak ingin berada di posisinya. Gila. Lipat dia seperti akordeon. Dia bakal melintirnya sekarang. Dia membaginya menjadi beberapa bagian. Seperti dulu lagi. Bepan. Wow, ban cadangan terlempar. Kita punya ban cadangan. Dan bukan cuma satu. Waduh, atapnya mulai terangkat. Ya, atapnya juga ikut rusak. Wow, wow, yo, 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 yo. Mungkin belum terlambat untuk menghentikannya. Tidak, dia kan... Ayo, kita hentikan dia. Tidak. Hancurkan! Hancurkan! Seperti kaleng sarden. Yeah! Gila banget ini! Waduh, mereka bakal ngapa-ngapain lagi sama bagian belakangnya nih. Ini belum selesai. Menurutku nanti bakal lebih gila lagi.
Ayo hancurin pintunya, hancurin! Hancurin pintu itu! Oh, penghancur kita hari ini benar-benar profesional. Mesinnya terpisah, kap mesinnya terpisah, semuanya hancur jadi potongan-potongan. Sekarang kita punya 2 Zapor. Baru 3 menit yang lalu, mobil ini masih terlihat cukup bagus. Dan sekarang jadi begini. Aku bahkan tidak akan percaya kalau tidak melihatnya sendiri. Baru setengah jam yang lalu, aku duduk di belakang kemudi mobil mungil ini. Dan sekarang di mana dia? Ayo kita dekati, kita lihat apa yang tersisa di sini. Iya, sekarang di sini sudah tidak terlalu jelas lagi mana yang kemana. Tapi aku curiga mesinnya ada di bagian sana. Dan tempat pengemudinya di sini. Mau coba menyalakan mesinnya? Di sini cuma bisa dinyalakan dengan didorong, menurutku. Itu benar. Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang memang dari mobil indah ini sudah tidak tersisa apa-apa. Jadi, begitulah. Vlad, apa kamu sama sekali tidak menyesal? Pertama, kamu kalah 100.000 rubel. Dan kedua, kamu tidak bisa menyelamatkan barang antik yang begitu indah. Tidak perlu kecewa. Saya punya tujuan lain, yaitu agar para subscriber dari channel dia pindah ke channel saya. Subscribe channel saya bersama kalian tadi. Dan sekarang sudah tidak terlalu penting channel apa dan link apa. Tidak ada yang akan tahu. Karena seperti yang saya janjikan, saya hanya akan meninggalkan link ke channel dia jika dia menang. Nggak jadi! Dan kamu Anbruka, saya ucapkan selamat. Dan saya ingatkan teman-teman bahwa di acara kita pulang naik mobil rongsok, setiap penonton dan setiap subscriber channel saya bisa jadi peserta. Melalui link di deskripsi, kalian bisa mengisi formulir dan mendaftar untuk ikut serta. Dan di episode berikutnya, kalian juga bisa menjadi pemenang 100.000 rubel dan menyaksikan pertunjukan yang spektakuler seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami, tinggalkan komentar kalian, dan tulis metode unik untuk menghancurkan mobil-mobil ini yang bisa kami gunakan di episode berikutnya. Bersama kalian tadi, saya Vyacheslav Ismailov, atau biasa dipanggil Via. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa!